Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Agenda tim nasional Indonesia di tahun ini tentu sangat padat sekali ya. Bukan hanya di timnas senior yang akan berlaga di sisa dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, begitupun juga di timnas kelompok umur, yaitu timnas U23, di mana timnas U23 ini tentu di tahun ini sangat padat sekali ya. Timnas U23 di tahun ini agendanya akan mengikuti Piala AFF U23, lalu SEA Games pada akhir tahun ini, dan juga tentunya kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini untuk Piala Asia U23 tahun 2026 yang akan digelar di Arab Saudi tahun depan gitu. Nah, berbicara mengenai Piala Asia U23, tentu kita punya cerita manis ya di edisi terakhir kemarin, edisi yang ke-6 yang digelar di Qatar. Tentu kita bisa mengukir prestasi yang saat itu masih dipegang oleh pelatih Shin Tae-yong, di mana kita saat itu statusnya sebagai tim baru ya, tim pendatang, tim debutan, tetapi di luar dugaan timnas Indonesia U23 berhasil finish di 4 besar ya. Walaupun saat itu satu grup dengan negara-negara kuat gitu. Bahkan ada juga yang memprediksi, bukan ada tapi banyak ya, banyak yang memprediksi bahwa debutan timnas Indonesia U23 di Piala Asia kala itu ya hanya sebagai tim penggembira saja gitu. Tetapi akhirnya dengan punya skuad yang ya bisa dikatakan cukup mumpuni, timnas Indonesia U23 membuat gebrakan dan mengejutkan, bisa finish di 4 besar dan hampir saja lolos ke Olimpiade. Nah, tentu kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini itu rencananya akan digelar pada tanggal 1 hingga 9 September mendatang, dan Indonesia akan menjadi tuan rumah di kualifikasi Piala Asia U23 tahun ini. Nah, tentu mengenai pembagian pot atau pembagian seeding, pembagian tim-tim unggulan sebelum nanti akan dilaksanakan drawing yang rencananya akan digelar pada tanggal 29 Mei bulan ini. Nah, melihat dari hasil edisi sebelumnya, seharusnya timnas Indonesia U23 kita ini berada di pot unggulan, yaitu pot 1 ya. Mengingat di edisi sebelumnya kita berhasil finish di 4 besar, biasanya seperti itu gitu. Jadi ketika akan digelar kualifikasi untuk tahun berikutnya, tentu tim-tim 4 yang lolos 4 besar di edisi sebelumnya itu pastinya akan nangkring atau akan berada di pot 1. Tetapi ternyata tiba-tiba AFC ini merubah peraturan ya. Jadi ini saya mengutip dari postingan Footy Ranking di X, nanti saya akan tampilkan. Jadi AFC ini merubah aturan mengenai tim-tim unggulan atau pembagian pot atau pembagian seeding ini di kualifikasi Piala Asia U23 ini, yang memang tadinya itu di edisi terakhir ya, berdasarkan edisi terakhir Piala Asia U23 sebelumnya. Tetapi kali ini AFC akan membagi pot-pot unggulan ini itu berdasarkan 3 edisi terakhir di Piala Asia U23, berarti dari 2024, 2022 dan 2020 tuh ya. Edisi ke-6, ke-5 dan ke-4. Nah, tentu berdasarkan hasil dari 3 edisi terakhir itu menempatkan Indonesia berada di pot kedua ya, tidak jadi berada di pot ke-1. Karena kenapa Indonesia hanya berpartisipasi baru 1 kali, itu di edisi sebelumnya yang ke-6.
yang di tahun kemarin tahun 2024, sementara di edisi tahun 2022 dan tahun 2020 atau edisi kelima dan keempat, Indonesia itu tidak lolos ke putaran final Piala Asia U23. Maka dari itu Indonesia batal untuk berada di pot unggulan. Sementara negara ASEAN yang berada di pot unggulan atau pot 1 itu ada Vietnam dan Thailand, karena memang dua negara ini selalu konsisten berpartisipasi dan lolos ke putaran final Piala Asia U23 ini. Bahkan Vietnam ini di 2 edisi mereka lolos ke perempat final dan di 1 edisi lolos ke semifinal. Sementara Thailand di 1 edisi lolos ke perempat final dan di 2 edisi hanya sampai fase grup gitu. Jadi tim ASEAN yang berhasil masuk ke pot 1 yaitu adalah Vietnam dan Thailand. Ya, sementara tim-tim unggulan lain seperti Jepang, Korea, Uzbekistan, nah yang seperti itu yang mereka selalu konsisten di setiap edisinya, nangkring di 4 besar, itu mereka berada di pot ke-1. Sementara Indonesia bersama Malaysia, lalu ada Iran juga berada di pot 2, karena memang kita tahu bahwa Iran di kelompok umur ini tidak sesuperior di timnas seniornya ya. Bahkan Iran juga pernah tidak lolos ke putaran final di Piala Asia U23 kali ini. Jadi ya itulah, bukan AFC namanya kalau memang dia tidak berubah secara tiba-tiba ya, merubah aturan secara tiba-tiba. Itulah memang konfederasi AFC ini cukup unik ya, menurut saya bilang cukup unik karena selalu tiba-tiba merubah aturan di tengah jalan itu, seperti itu ya. Tetapi menurut saya sih tidak perlu diambil pusing ya, kalau memang timnas Indonesia di saat ini di era kepelatihan baru di bawah pelatih kepala Gerald van den Berg yang nantinya ya mudah-mudahan punya skuad yang mumpuni, punya kedalaman skuad yang benar-benar bagus gitu. Tentu kita mau berada di pot berapapun, entah pot 2, pot 3, pot 4, ya harus siap begitu, harus siap tempur. Walaupun nanti satu grup dengan tim-tim yang benar-benar negara-negara kuat gitu, seperti halnya di edisi sebelumnya gitu. Tetapi ya kita juga akan berpotensi satu grup dengan sesama negara Asia Tenggara gitu. Kita nanti bisa berpotensi satu grup dengan Vietnam ataupun Thailand gitu. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan saya tidak satu grup dengan tim-tim seperti Jepang dan Uzbekistan. Dan memang saat ini Uzbekistan benar-benar sangat ditakuti di semua kelompok umur. Tetapi ya kalau sudah masuk ke level Asia tentu kita sudah tidak bisa pilih-pilih lagi soal lawan tentunya. Ketika nanti setelah dilakukannya drawing kita sudah bertemu dengan tim-tim kuat, ya harus siap seperti itu ya. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.